Sudah jam 8 malam ya. Kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana caranya memulai karir di perbankan. Tetapi sebelum melanjutkan, saya ingin melakukan disclaimer dulu bahwa kalau Anda sekarang lagi semester akhir dan sudah di tahap penyelesaian skripsi, terutama untuk jurusan ekonomi, dan ingin mencari pekerjaan di perbankan, khusus di bidang marketing, lending, ataupun funding, segera hentikan niat itu ya. Jadi kalau kalian sudah punya niat ingin berkarir di perbankan, dimulai dari seorang marketing, baik lending maupun funding, niat itu segera dihapus. Kok bisa begitu? Satu, karena kalau kamu tidak punya mental sekuat baja, atau apalah namanya, mental pejuang misalnya, itu segera Anda hentikan. Mending cari pekerjaan yang lain. Atau memang sudah sekuat baja, juga hentikan. Kenapa? Karena yang berbicara ini adalah seorang mantan marketing atau account officer di sebuah perbankan ya. Saya tidak perlu menyebut nama karena itu nanti berujung sebagai iklan ya. Jadi ada salah satu perbankan swasta dan itu sudah nasional ya. Bahkan perusahaan ini cabang dari BUMN di Singapura. Dan saya hanya mampu bertahan di 2 tahun. Padahal kalau ngomong basic dan pengalaman di dunia marketing, jauh sebelum saya lulus kuliah, saya sudah menguji diri saya masuk ke dunia sales. Dan di perbankan itu, kalau Anda nilai 10, itu kekuatan mentalnya itu harus 9,9 ya. Kenapa? Pertama, Anda akan diberikan sebuah target. Jadi Anda masuk di bank, dilolos, kemudian hari itu kalian bekerja, maka Anda sudah diberikan target dalam 1 bulan, harus mampu mencapai target lending minimal. Ini tergantung ya, tapi udah nyamannya target minimal itu udah di atas 500 juta. Bayangkan Anda orang fresh graduate, baru lulus kuliah, kemudian masuk di bank, hari pertama Anda dilatih terjun ke lapangan, mencari klien, dan disuruh cari orang yang mau pinjam uang dengan target 1 bulan 500 juta. Kira-kira kalau Anda sebagai sebagai pekerja awal, Anda membayangkan apakah sudah bisa kayak gitu? Itu yang pertama. Jadi Anda berhadapan dengan target. Dan kalau tidak target, Anda dibebankan target pada bulan kedua. Jadi misalnya bulan pertama Anda sudah tidak target apa-apa atau target tidak nyampe, di target bulan kedua lebih tinggi lagi. Dan terus sampai di bulan ketiga. Jadi dalam 3 bulan masa training, Anda tidak bisa menyelesaikan target, biasanya akan dipanggil oleh seorang pimpinan, dan kalau di bank yang saya bekerja, ya sudah, silakan untuk keluar. Jadi percuma kan, udah ikut psikotes, interview, susah-susah misalnya, menyiapkan mental, terus diberikan target, terus gak nyampe. Itu istilahnya, kalau saya membayangkan, kalau mental pejuang mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah mentalnya ya mental keripik misalnya, yang anget di awal, kemudian tidak lama, kemudian lembek. Nah itu nggak mungkin bertahan. Ada teman saya 1 bulan sudah keluar, ada yang 2 bulan sudah keluar, ada yang 3 bulan nyampe target, tapi ketika mau masuk ke 4 untuk pengajuan kontrak lagi, ya sudah, dia tidak mau lagi. Kenapa? Dia capek kayak gitu. Itu target pertama. Jadi itu bayangan susahnya bekerja di bank. Kemudian kalaupun target,
Nah, kalaupun target ini ya, Anda kan disuruh menjaga akun atau nasabah dari karyawan lama sama nasabah yang kamu dapatkan. Misalnya ada 50 akun atau 50 konsumen di awal yang dari pekerja sebelumnya, dari senior yang udah keluar diberikan ke kamu, ke Anda, terus kemudian dikasih lagi klien yang Anda dapatkan. Kalau di awal 50 tambah 5 berarti kan 55 karyawan yang disuruh oleh pimpinan untuk dijaga, di-maintain supaya angsurannya nggak telat kalau di lending. Kalau di funding juga tetap dia tidak akan narik uang, bahkan harus nabung lagi kayak gitu. Anda harus menjaga itu. Artinya menjaga itu bukan dalam artian menjaga itu sekedar say hello, enggak. Anda harus dekat secara emosional. Kalau Anda nggak bisa komunikasi dengan baik, nggak bisa menjaga menarik hatinya seorang klien, Anda akan sulit di situ. Lain lagi ketika dihadapkan pada situasi ekonomi yang buruk, di mana salah satu dari klien Anda itu misalnya bangkrut, atau misalnya di 2 bulan usahanya sudah turun dan dia harus bayar angsuran. Itu juga sama kayak gitu. Anda harus nagih. Meskipun ada debt collector, Anda harus juga nagih. Apakah Anda bisa membayangkan menjaga dari 55 akun itu dengan baik? Itu baru tantangan yang kedua, belum tantangan yang ketiga. Tantangan yang ketiga apa? Anda di-pressure, dianggap sebagai robot yang setiap hari harus melakukan data pipeline ya. Data yang masuk itu hari ini kunjungan ke berapa orang, ditemui apa tidak, nomor HP-nya harus dicatat. Terus kalau enggak Anda dimarahi, dievaluasi, dan segala macam. Itu dalam konteks mental kita membayangkan saat bekerja. Dan ada tantangan berikutnya. Kenapa saya bilang mending jangan kerja di bank gitu. Tapi ini disclaimer ya, kalau Anda nggak sepakat nggak jadi masalah. Ini hanya pandangan saya pribadi. Anda akan dihadapkan pada situasi, misalnya Anda itu seorang yang hatinya lebih kuat dari akalnya, Anda orang nggak tegaan, nggak cocok. Misalnya nih, Anda suruh nagih orang yang lagi bangkrut, di tanggal 25 harus bayar angsuran, tapi memang Anda tahu sendiri rumahnya sedang nggak punya uang. Tapi bos nggak mau tahu. Bos taunya adalah sudah bayar apa enggak. Jadi bank itu sistem yang bekerja sebagai sebuah proses yang disiplin, dan Anda sebagai manusia dituntut ikut-ikuti sistem. Bisa nggak dibayangkan itu susahnya? Terus yang berikutnya adalah ketika Anda pada situasi itu, kadang ada orang yang, kalau tadi itu kan nggak enak, ini ada orang yang pada situasi itu masih bimbang. Ini bank ini, kalau bank konvensional, ini bank ini riba apa enggak. Nah, pada situasi itu kan Anda juga kacau kayak gitu. Nah, saya nggak mau ngomentari soal agama, enggak. Artinya bank ini bener nggak saya kerja nih? Ada nggak uangnya saya bekerja? Nah, itu tantangan yang ketiga, dan banyak lagi tantangan yang saya kira tidak perlu saya sampaikan pada session ini, mungkin session berikutnya. Tapi saya ingin mengatakan, tetapi apa yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya adik-adik atau Anda, kalian mahasiswa pada posisi memang ingin menguji kualitas dari sejauh mana mental Anda bekerja sebagai orang yang baru lulus, gak jadi masalah. Karena apa? Rewardnya juga bagus. Orang yang bekerja, berkarir sebagai marketing, kemungkinan besarnya ketika dia disiplin, berproses dengan baik, menjalankan pekerjaan tanpa jadi beban ya. Dia disiplin melakukan pendataan pipeline, kunjungan, pokoknya nggak memikir yang lain. Dia akan cepat berkarir sebagai sebuah karyawan yang istilahnya kan, kalau bekerja itu kan ada dua yang kita dapatkan. Satu, karir, kemudian yang kedua, kesejahteraan.
karir bisa didapatkan sebagai seorang marketing, karena dari marketing strukturnya itu kan struktur istilahnya yang saya kenal itu adalah sales ya. Jadi sistem ya yang mengikuti struktur job itu ketika sudah mampu jadi marketing landing, dia akan naik lagi sebagai surveyor. Kemudian setelah jadi surveyor, dia gajinya tentu naik, grade-nya naik, dia akan naik lagi ke pimpinan. Tentu jauh lebih besar pressure-nya. Kemudian saat jadi pimpinan, dia akan digodok lagi, diuji lagi, sampai disekolahkan lagi oleh sebuah perbankan, dan dia akan terus berkarir sampai puncaknya. Itu enaknya kalau kalian punya mental yang bagus, yang kuat. Tetapi faktanya dari ini apa adanya ya, dari teman-teman yang saya yang satu angkatan dengan saya di bank, itu ada yang sekarang jadi Gojek, ada yang sekarang jualan tahu, ada yang sekarang itu dia ya menjalankan usaha, ada yang udah karirnya puncaknya pun udah nggak minat lagi. Saya sampai tanya, Mas, Anda ini kan mantan pimpinan, kok sekarang mau bekerja sebagai seorang Gojek? Padahal gajinya kan tahu sendiri. Aduh bro, ampun bro, katanya. Ampun bro. Itu pimpinan yang ngomong gitu, mantan pimpinan yang udah disiplin. Dia bilang begini, ampun bro, aduh, kamu tahu bro, kerja di bank tuh gak enaknya apa? Berangkat jam 6 pagi. Jam 7 pagi sudah rapat, evaluasi, melakukan proses perencanaan, disampaikan. Setelah itu pulang jam 3 sore atau kadang jam 5 sore. Dia itu gak pulang lagi. Dia harus nunggu evaluasi lagi sampai isya baru pulang. Jadi pagi kalau dia punya anak, anaknya tidur dia berangkat, pulang kerja anaknya tidur lagi. Artinya ketemu anak itu hanya seminggu 2 kali di Sabtu Minggu. Itu pun kalau di bank, saya apa adanya, saya akan buka ya. Di akhir bulan, Sabtu Minggu bisa masuk bos. Gitu. Jadi silahkan Anda pilih sendiri dengan apa yang saya sampaikan tadi, apakah pekerjaan ini baik dan apakah itu juga menguji kekuatan imajinasi mentalmu, atau justru di pekerjaan itu daripada buang-buang waktu setahun 2 tahun, mending dah. Menurut saya kalau Anda gak siap jadi seorang marketing di bank atau bekerja di bank, mending cari pekerjaan yang lain. Masih banyak yang saya kira saya anggap sebagai sebuah pekerjaan yang lebih baik. Ini bukan berarti saya ingin menjelekkan bank ya, enggak. Dan bukan berarti saya ingin menyampaikan bahwa saya gagal di bank, bukan. Saya kira kalau saya ngomong gagal, saya ini 6 bulan langsung diangkat sebagai karyawan tetap, dan setelah itu diuji lagi untuk jadi seorang surveyor ya. Tapi saya menghentikan diri dengan apa yang saya sampaikan tadi, karena tidak kuat, bukan tidak kuat bekerja, tapi dengan tantangan, tekanan yang menurut saya itu buang-buang waktu ya. Seandainya saya sudah usaha dari dulu, mungkin tidak seperti yang saya ceritakan hari ini. Jadi saya kira ini adalah keluh kesah yang ingin saya sampaikan. Saya ingin berbagi kepada teman-teman mahasiswa yang baru mau lulus dan sudah niat mau bekerja di sebuah perbankan, khususnya di bidang marketing ya. Jadi saya kira mudah-mudahan ini bermanfaat.